Siapa kita sebenarnya? Pernahkah kita berhenti sejenak, melihat lebih dalam, dan bertanya pada diri sendiri, apa yang membuatku menjadi diriku? Dalam dunia yang penuh dengan suara dan opini, seringkali kita lupa untuk mendengarkan suara hati kita sendiri. Dalam cerita kali ini, kita akan bersama-sama mengupas lapisan demi lapisan dari diri kita. Karena perjalanan untuk mengenal diri sendiri adalah perjalanan seumur hidup. Manusia merupakan makhluk sosial dan sempurna yang diciptakan Tuhan di antara makhluk hidup lainnya. Dari kesempurnaan ini, terkadang manusia tidak bersyukur dan banyak yang putus asa dalam menjalani hidupnya. Oleh karena itu, manusia juga disebut makhluk yang kompleks dan istimewa, karena dalam perjalanan hidup manusia, seringkali bingung dengan dirinya sendiri. Biar gak bingung, mari kita bahas lapisan demi lapisan dalam diri manusia, untuk lebih mengenali diri sendiri. Mengupas lapisan-lapisan dari diri manusia, bisa dianalogikan dengan mengupas bawang, di mana setiap lapisan merepresentasikan aspek berbeda dari diri kita. Berikut adalah beberapa lapisan yang bisa dianggap penting dalam memahami manusia secara lebih dalam. Tubuh. Dalam konteks psikologi dan spiritualitas, tubuh terbagi dari tubuh fisik, tubuh energi atau energi vital, tubuh emosional, tubuh mental, dan tubuh spiritual. Tubuh fisik. Tubuh fisik merupakan aspek yang paling nyata dan terlihat dari tubuh kita. Mengacu pada semua struktur biologis dan fisiologis seperti organ, otot, dan sistem saraf. Tubuh energi atau energi vital. Dalam beberapa tradisi spiritual dan filosofis, tubuh juga dianggap memiliki dimensi energi atau vitalitas yang tidak tampak secara fisik. Ini mencakup aliran energi di dalam tubuh, seperti dalam konsep cakra di tradisi Hindu atau meridian dalam akupunktur. Tubuh emosional. Aspek ini melibatkan perasaan, emosi, dan respons emosional yang kita miliki. Bagaimana kita merespons berbagai situasi secara emosional dan bagaimana pengalaman emosional membentuk kesejahteraan kita. Tubuh mental. Mengacu pada pikiran, keyakinan, dan pola pikir, serta mencakup bagaimana kita berpikir, memproses informasi, dan membuat keputusan. Tubuh spiritual. Dalam beberapa tradisi, ini merujuk pada dimensi spiritual atau jiwa kita, mencakup keyakinan, tujuan hidup, dan hubungan kita dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Dari pembahasan tubuh, ada sesuatu yang lebih halus, lebih dalam. Sesuatu yang melampaui batasan fisik kita. Itulah jiwa. Esensi sejati dari siapa kita sebenarnya. Jika tubuh adalah kapal, maka jiwa adalah kompas yang menuntun arah kita. Jiwa. Jiwa adalah konsep yang seringkali sulit didefinisikan secara definitif, karena ia melibatkan berbagai aspek dari pengalaman manusia yang mendalam, dan seringkali bersifat metafisik. Jiwa juga merupakan konsep kompleks, yang melibatkan berbagai dimensi dari pengalaman manusia, termasuk aspek spiritual, emosional, psikologis, dan filosofis. Ini seringkali dianggap sebagai inti dari identitas, dan kesadaran seseorang yang berhubungan dengan makna, tujuan, dan eksistensi kita. Pandangan tentang jiwa sangat dipengaruhi oleh tradisi budaya, agama, dan filsafat yang berbeda. Berikut adalah beberapa pemahaman umum tentang jiwa dari berbagai perspektif. Perspektif spiritual dan agama. Dalam tradisi agama, jiwa dipandang sebagai bagian abadi dari diri manusia, yang berhubungan dengan Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi. Misalnya, dalam agama Kristen, jiwa dianggap sebagai entitas kekal yang akan hidup setelah kematian. Dalam agama Islam, jiwa, atau ruh, dianggap sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki kehidupan setelah mati, dan akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di dunia. Dalam tradisi Hindu dan Buddha,
Jiwa seringkali diasosiasikan dengan konsep kesadaran sejati yang tidak terikat pada tubuh fisik dan berlanjut dalam siklus kelahiran dan kematian sampai mencapai pembebasan. Perspektif psikologis. Kesadaran dan identitas. Dalam psikologi, jiwa seringkali dipandang sebagai bagian dari kesadaran dan identitas seseorang, mencakup aspek-aspek seperti perasaan, pemikiran, dan pengalaman subjektif yang membentuk siapa kita sebagai individu. Pola pikir dan emosi. Jiwa juga bisa dipahami sebagai kumpulan pola pikir, emosi, dan motivasi yang membentuk reaksi kita terhadap kehidupan dan interaksi sosial. Perspektif filosofis. Dalam filsafat eksistensialis, jiwa atau inti dari manusia seringkali diartikan sebagai aspek mendalam dari eksistensi dan kesadaran diri yang membentuk makna dan tujuan hidup. Filsuf humanis mungkin melihat jiwa sebagai potensi dan kapasitas manusia untuk pertumbuhan pribadi, kreativitas, dan pencarian makna. Perspektif metafisik. Kehidupan dan energi. Dalam pandangan metafisik, jiwa bisa dianggap sebagai bentuk energi yang memberi kehidupan pada tubuh fisik dan memiliki aspek yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah, yang mencakup konsep energi vital atau chi dalam beberapa tradisi. Menurutmu, apakah manusia hanya mempunyai lapisan tubuh dan jiwa saja? Tentu tidak. Ada sesuatu yang bahkan lebih dalam lagi, yaitu roh. Roh adalah esensi abadi, aspek ilahi, yang menghubungkan kita dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Ia adalah percikan kehidupan yang tidak pernah padam, bahkan saat tubuh berhenti dan jiwa tenang. Berikut beberapa pandangan tentang roh. Esensi ilahi. Roh sering dianggap sebagai bagian dari manusia yang berasal dari sumber ilahi atau penciptaan. Roh merupakan aspek yang menghubungkan kita dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri, seperti Tuhan, alam semesta, atau kekuatan ilahi lainnya. Kehidupan abadi. Berbeda dengan tubuh yang fana, roh dianggap abadi. Ini berarti bahwa roh tidak pernah mati, meskipun tubuh fisik berakhir. Dalam banyak kepercayaan, roh melanjutkan perjalanannya ke dimensi lain, atau kembali kepada sumber ilahi setelah kematian. Kesadaran tertinggi. Roh juga sering dilihat sebagai sumber kesadaran tertinggi, di mana kita dapat mengakses kebijaksanaan, pencerahan, dan pemahaman yang melampaui pemikiran dan perasaan sehari-hari. Bagian dari diri kita inilah yang dapat mencapai kedamaian dan kebijaksanaan sejati. Penggerak kehidupan. Dalam beberapa pandangan, roh adalah kekuatan yang memberikan kehidupan dan vitalitas pada tubuh dan jiwa. Tanpa roh, tubuh dan jiwa tidak dapat berfungsi. Roh dianggap sebagai penggerak atau energi utama di balik segala aktivitas kehidupan. Koneksi dengan alam semesta. Roh juga dipandang sebagai bagian dari jaringan energi yang lebih luas, yang menghubungkan semua makhluk hidup di alam semesta. Aspek dari diri kita ini yang berada dalam harmoni dengan segala sesuatu yang ada, menghubungkan kita dengan keseluruhan kosmos. Penyatuan tubuh, jiwa, dan roh adalah konsep yang menggambarkan keseimbangan dan harmoni antara tiga aspek fundamental dari eksistensi manusia. Ketika ketiga elemen ini bekerja bersama dalam keselarasan, seseorang mencapai keseimbangan hidup yang lebih holistik dan mendalam, serta tujuan hidup, kedamaian batin, kesehatan spiritual dan mental akan dirasakan dan didapatkan dengan mudah. Untuk mendapatkan keselarasan tubuh, jiwa, dan roh, maka dapat melakukan beberapa praktik, seperti beribadah, meditasi, berdoa, yoga, berolahraga, dan makan makanan dengan gizi yang seimbang. Dari sinilah pembentukan diri atau perjalanan yang berkelanjutan untuk mengenali diri sendiri akan didapat. Sehingga manusia bisa mengembangkan dan menyempurnakan diri untuk menghasilkan kehidupan dengan lebih autentik, seimbang, dan bermakna.